Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anakku hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapkan fisik kalian dan psikis kalian untuk mengikuti pelajaran serta alat dan tulisnya. Oke, sekarang kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjut dengan materi bab baru tentang tekanan zat. Baiklah, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Nah, kalian lihat di sini ada sepasang pengantin, tapi ada yang tidak biasa, yaitu mereka berjalan di jalanan yang becek. Kalau kita lihat, nah, pengantin pria dia mengenakan sepatunya pada saat berjalan, sedangkan pengantin perempuan dia melepas alas kakinya. Nah, menurut kalian, dapatkah kalian memberikan pendapat mengapa pengantin perempuan melepas sepatunya? Oke, good. Nah, sepatu yang dipakai oleh pria, nah itu memiliki permukaan pijakan yang lebih luas dibandingkan dengan sepatu yang dikenakan dengan pengantin perempuan, yaitu sepatu hak tinggi. Sepatu yang memiliki permukaan pijakan lebih luas, dia tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Nah, selanjutnya fenomena berikut ini. Nah, kalau kalian lihat, kalian bisa tahu tidak ini gambar apa? Oke, baik. Yang pertama adalah gambar bebek, kaki bebek, dan yang kedua adalah gambar kaki ayam. Nah, coba kalian perhatikan tempat hidup bebek dan ayam. Nah, kalau bebek biasanya dia mencari makannya di tempat yang agak-agak berlumpur gitu ya, sedangkan ayam dia mesti tempatnya akan biasanya kering gitu kan ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah bebek itu dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur. Nah, misalnya di sawah, sedangkan ayam biasanya dia tidak di tempat tersebut, tidak di sawah. Nah, mengapa si bebek mempunyai kemampuan seperti itu? Kalau kita lihat, nah dari kedua gambar kaki binatang tersebut, kita lihat si bebek terdapat selaputnya, sedangkan si ayam tidak mempunyai. Nah, kita lihat berarti si bebek mudah dengan mencari makanan di sawah itu karena struktur kaki bebek itu mempunyai selaput. Nah, sehingga permukaan kaki si bebek itu mempunyai permukaan yang luas. Nah, sehingga itu tidak mudah masuk atau terpelosok ke dalam lumpur. Nah, oleh karena itu, Maha Besar Tuhan yang telah merancang struktur kaki angsa atau bebek yang dilengkapi selaput sehingga angsa atau bebek dapat mencari makan di tempat yang berlumpur. Selanjutnya kita perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ayo kita pelajari, ada istilah penting dan mengapa sih itu penting. Nah, yang akan kita pelajari pada tekanan zat adalah yang pertama ada zat padat, kedua ada zat cair, dan ketiga ada tekanan gas. Istilah penting dalam bab tekanan itu ada tekanan itu sendiri, ada tekanan hidrostatis, ada hukum Archimedes, hukum Pascal, dan nanti kita akan ada bejana berhubungan. Nah, mengapa sih kita penting mempelajari materi ini? Kalau kita lihat nih, nanti dengan memahami konsep tekanan, kalian itu bisa memudahkan kalian ini nanti di dalam masa depan untuk mengembangkan bangunan, teknologi yang memanfaatkan tekanan. Nah, bisa dikatakan kalian nanti insinyurnya begitulah. Selanjutnya kita lanjut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 4 buah paku. Kita lihat yang paku A mempunyai permukaan yang lancip. Paku B tidak. Paku
C kita lihat dia di bagian atasnya mempunyai beban yang besar, sedangkan yang D itu tidak. Nah, dan di sini ada tanah liat. Nah, apabila benda B mempunyai luas bidang sentuh yang lebih besar dibandingkan benda A, dan apabila benda C lebih berat dari benda D, tentukan apa yang akan terjadi pada benda tersebut. Nah, kalau kita lihat untuk yang A dan B terlebih dahulu, pada saat dia dijatuhkan dari tempat ke tempat yang sama, kalau kita lihat pada posisi di tanah liat, yang A yang mempunyai permukaan kecil, yang mempunyai permukaan lancip ya, atau runcing, dia akan lebih masuk ke dalam dibandingkan dengan yang B mempunyai permukaan yang luas. Nah, selanjutnya bagaimana dengan C dan D? Pada saat C dan D sama-sama dia runcing, bagian bawahnya luasnya sama-sama kecil, luas bagian bawahnya. Tapi karena dia mempunyai tadi beratnya, masanya bebannya itu lebih berat. Nah, kita lihat ternyata pada saat dia masuk ke tanah liat, yang C akan masuk lebih dalam. Nah, ini nanti berkaitan dengan di sini. Nah, kalau semakin besar luas permukaan tempat gaya bekerja, semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Nah, ini tadi pada fenomena A dan B. Kita lihat ternyata tadi gambar B yang mempunyai permukaan luas yang besar, dia tidak terlalu dalam, sehingga dia dikatakan tekanannya kecil. Nah, jika semakin kecil luas permukaan tempat gaya bekerja, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Tadi di ini juga di bagian yang A dan B ya, berarti dia yang A. Selanjutnya kesimpulan yang kedua. Nah, semakin besar gaya yang diberikan maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Kita lihat tadi gambar C dan D. Oke, selanjutnya, nah di sini tekanan itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas permukaan bidang tekan. Secara matematis ini nanti dapat disimpulkan, dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, hubungan besar gaya dan luas permukaan ini tadi kan ya, jadi P sama dengan F dibagi dengan A, yaitu tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan. Tadi dikatakan kalau luasnya besar, tekanannya kecil. Nah, kalau gaya besar, otomatis tekanan juga besar. Di sini dengan kita keterangannya, P itu adalah tekanan, pressure, dengan satuan Newton per meter kuadrat. Dan F itu adalah gaya, satuannya Newton. Sedangkan A itu adalah luas permukaan bidang tekan, satuannya adalah meter persegi atau meter kuadrat. Nah, penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya itu bisa kita lihat pada sepatu, ya kan? Ada pada paku dan masih banyak lainnya. Sekarang kita ke contoh soal. Di sini perhatikan gambar berikut. Di sini ada peti kayu dengan berat 400 Newton. Nah, peti tersebut balok berukuran panjang panjang 2 meter, lebar 1 meter dan tinggi 50 cm. Seperti gambar yang ada di samping ya. Tentukan tekanan yang diberikan oleh balok tersebut. Kalau kita lihat permukaannya itu berarti yang mana? Permukaannya itu berarti 2 meter dan 1 meter. Sekarang dari soal kita terjemahkan ke dalam simbol. Peti kayu dengan berat 400 Newton. Satuan Newton berarti ini adalah ke F berarti ya. Bentuk balok berukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter dan tinggi 50 cm. Kalau kita lihat seperti gambar berarti
kita bisa mencari luasnya, yaitu kita lihat dengan panjang kali lebar di sini ada 2 meter dikali 1 meter, sehingga luasnya adalah 2 meter persegi. Yang di sini ditanyakan adalah tekanan. Nah, kita jawab P, tadi rumusnya P sama dengan F dibagi A, di mana P sama dengan F-nya tadi berapa? 400 Newton dibagi dengan alasnya. Alasnya itu ada 2 meter dikali dengan 1 meter, sehingga P sama dengan 400 dibagi dengan 2 meter persegi, sehingga P sama dengan 200 Newton persegi. Oke, selanjutnya kalian kerjakan latihan berikut. Sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 3 cm, serta berat sebesar 30 Newton. Jika balok tersebut diletakkan dengan posisi seperti gambar A, B, C, tentukan besar tekanan pada masing-masing posisi tersebut dan manakah yang mempunyai tekanan yang lebih besar. Oke ya, itu silahkan kalian kerjakan. Kemudian kita lanjut dengan materi yang selanjutnya, tekanan hidrostatis. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. A, B, C. Ini di sini ada sebuah botol air mineral besar dilubangi dengan 3 ketinggian yang berbeda. Lubang botol ini ditutup, kemudian botol pun diisi air. Kemudian ketiga lubang tersebut dibuka secara bersamaan. Nah, kalau dari hasil di gambar ini kalian bisa menentukan manakah yang mempunyai pancaran yang paling jauh. Maka yang mempunyai pancaran yang paling jauh adalah yang mana? Yang C. Oke. Mengapa? Nah, ini terkait dengan tekanan. Karena semakin dia ada di bagian dasar, maka ini tekanannya akan semakin besar. Sekarang kita lihat untuk yang fenomena kedua. Kalau kita di sini ada botol ya, botol yang dilubangi dengan 4 bagian dengan sama tinggi. Nah, tingginya sama itu ada di kalau kita lihat gambar ada A, B, C dan D. Nah, di sini sama ketika botol tersebut diisi air, bagaimanakah dengan pancaran air tersebut? Pancarannya akan bagaimana? Pancarannya akan sama jauh. Mengapa ini terjadi? Nah, tekanan hidrostatis di setiap titik pada bidang datar di dalam zat cair sejenis yang berada dalam kesetimbangan itu adalah sama. Jadi keempat titik tersebut karena dia dengan letak yang sama, ketinggian yang sama, maka tekanannya adalah sama. Nah, tekanan hidrostatis ini dapat dirumuskan dengan P sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali dengan ketinggiannya atau kedalamannya, di mana P sama dengan rho dikali G dikali dengan H. Dengan keterangan P adalah tekanan hidrostatis satuan Pascal, rho itu massa jenis satuannya kilogram per meter kubik, G-nya itu gravitasi, percepatan gravitasi di tempat tersebut, satuannya meter dibagi sekon kuadrat. Nah, dan H adalah kedalaman atau M. Nah, sifat tekanan pada zat cair. Zat cair itu menekan ke segala arah. Semakin dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, maka tekanannya akan semakin besar. Nah, untuk yang ini nanti kita akan latihan soal.
Nah, yang ketiga, tekanan zat cair itu tidak bergantung pada bentuk wadahnya, melainkan tergantung pada kedalaman dari permukaan zat cair. Jadi kalau menghitung kedalaman itu dihitung dari permukaan sampai dengan benda itu di mana berada, itulah ketinggiannya atau kedalamannya. Selanjutnya, tekanan zat cair bergantung pada massa jenis zat cair. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Perhatikan, di sini ada gambar. Nah, di sini ada sebuah ikan yang berada dalam wadah. Jika kita lihat ya, di sini tentukan tekanan yang dialami oleh ikan apabila massa jenis zat cair sebesar 1 gram per cm kubik dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kalau kita lihat, ketinggian airnya itu dari permukaan sampai dengan dasar adalah 1,2 meter. Kemudian ikan itu berada posisinya 20 cm dari permukaannya. Nah, nanti akan kita lihat bagaimanakah dengan kedalaman ikan tersebut berada. Oke, sekarang kita lihat. Ini, nah di sini diketahui rho sama dengan tadi kan ya 1 gram per cm kubik. Nah, kalau kita jadikan ke dalam satuan SI itu adalah kilogram per meter kubik. Gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tadi di soal seperti itu ya. Dan H-nya, kedalamannya, ikan itu tadi beradanya di mana? Tadi ketinggian airnya itu adalah 1,2 meter. Itu dihitung dari permukaan sampai ke dasar. Tapi posisi ikan berada 20 cm dari dasar. Berarti untuk mengetahui kedalamannya berarti hanya itu adalah 1,2 meter dikurang dengan 20 cm. 20 cm kita jadikan ke dalam meter sehingga 0,2 meter, sehingga kedalaman ikan terletak pada 1 meter. Yang ditanya adalah tekanan hidrostatisnya. Kalau kita lihat di sini, kita masukkan rumusnya. P sama dengan rho sama dikali gravitasi dikali kedalaman, sehingga 1000 kg meter kubik dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat dan dikali 1 meter, sehingga tekanan yang dihasilkan adalah 10.000 Pascal. Oke. Ingat, 1 Pascal itu sama dengan 1 kg per meter sekon kuadrat. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan yang ada di dalam soal. Oke, Miss tunggu jawabannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.